Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Bagas Arya Kumara dengan nomor induk mahasiswa 55522000076 akan menyampaikan penjelasan mengenai analisis konflik. Saat ini, kebutuhan akan informasi akuntansi terus berkembang. Tidak hanya dibutuhkan oleh pihak internal seperti manajer, tetapi juga oleh pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Informasi yang mereka butuhkan adalah informasi yang kredibel yang menunjukkan kondisi sebenarnya dari suatu perusahaan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan timbulnya usaha-usaha untuk merumuskan teori-teori akuntansi yang lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman dan pola pikir masyarakat yang terus meningkat, serta mengembangkan disiplin akuntansi sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Salah satu bidang akuntansi yang diteliti adalah teori keagenan. Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang, yakni investor, dengan pihak yang menerima wewenang, yaitu manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya sukar tercipta, karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Pertentangan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dikenal sebagai asimetri informasi. Berikutnya adalah penjelasan mengenai teori agensi. Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan teori agensi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik dan manajer. Salah satu hipotesis dalam teori keagenan ini adalah bahwa manajemen akan mencoba memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan cara meminimalisir berbagai biaya keagenan. Oleh karena itu, manajemen diasumsikan akan memilih prinsip akuntansi yang sesuai dengan tujuannya memaksimalkan kepentingannya, bukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang, yaitu investor, dengan pihak yang menerima wewenang, yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerjasama. Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau peningkatan investasi di perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Makin tinggi laba, harga saham, dan dividen, maka agen dianggap berhasil atau memiliki kinerja yang baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi. Sebaliknya, agen pun memenuhi tuntutan prinsipal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi, sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai, agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai. Keuntungan informasi yang dimiliki manajer diantaranya yaitu yang pertama adalah manajemen laba. Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan yang menyatakan bahwa praktek manajemen laba dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen dan pemilik yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dalam hubungan keagenan, prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Salah satu bentuk tindakan agen tersebut adalah yang disebut sebagai manajemen laba. Berikutnya adalah prinsip penyingkapan. Pemilik memiliki utilitas yang lebih rendah daripada manajer. Mengingat adanya pemisahan tugas kepemilikan dan kontrol, tidak mungkin bahwa pemilik akan dapat mengamati secara rinci terkait dalam hal pengelolaan akuntansi serta sistem pelaporan perusahaan. Pemilik diharapkan akan menggunakan kondisi-kondisi berikut supaya manajer benar-benar melaporkan laba sesuai keinginan prinsipal.
Yang pertama, pemilik harus mampu berkomitmen bahwa laba harus diungkap kebenarannya dengan memberikan syarat tertentu, misalnya dengan diberikannya kompensasi. Lalu, tidak ada batasan dalam bentuk kontraknya. Misalnya, kontrak kompensasi tidak menyediakan bonus kecuali kinerja manajer melebihi tingkat tertentu. Ketika terdapat pembatasan, maka dapat dipastikan bahwa kontrak yang telah ada akan termotivasi pada kebenaran laba yang diungkap. Lalu tidak ada batasan kepada kemampuan manajer untuk mengkomunikasikan informasi. Dengan adanya pengelolaan risiko, manajer akan berpikir terkait dengan utilitas yang diterimanya. Jika tidak sesuai dengan yang dilakukan, hal ini akan memutus komunikasi jujur antara prinsipal dan agen. Akibatnya, pemilik dapat memperkirakan bahwa manajemen melaporkan informasi bias dalam laporan keuangannya, termasuk pada laba. Pengendalian manajemen laba dilakukan terhadap pengidentifikasian akan kelalaian manajer. Di dalam mengontrol manajemen laba yang oportunistik, diperlukan respon yang kuat terkait dengan tata kelola perusahaan. Misalnya membentuk komite audit dan kompensasi yang independen, guna untuk memantau manajemen. Mengenai teori keagenan dan norma psikologis, secara psikologi, perilaku individu ditentukan oleh norma-norma pribadi dan sosial. Norma-norma ini memengaruhi perilaku individu. Dengan demikian, seorang manajer dengan etos kerja yang kuat dan menolak manajemen laba akan memerlukan sedikit motivasi kerja keras daripada manajer yang mempunyai etos kerja yang lemah dan menerima kuat norma sosial yang menggambarkan bahwa rata-rata seorang manajer melakukan manajemen laba. Hal ini tentunya akan memotivasi manajer untuk bekerja lebih keras dengan kemungkinan manajemen laba dapat dilakukan. Norma individu dan sosial keduanya dapat mempengaruhi usaha manajer. Pembahasan berikutnya adalah tentang perlindungan kreditur dari kegunaan informasi manajemen. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan moral hazard manager, di mana manajer dapat berperilaku oportunis terhadap kepentingan terbaik dari pemberi pinjaman, sehingga akan menguntungkan dirinya sendiri. Ada beberapa cara manajer oportunistik yang dapat membahayakan kepentingan pemberi pinjaman, yaitu yang pertama, membayar dividen berlebihan, mencari pinjaman tambahan, atau menanggung resiko proyek yang terlalu besar, terutama jika perusahaan mendekati financial distress. Kreditur yang rasional tentu akan memikirkan secara matang supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dengan cara menaikkan suku bunga atau dengan memberikan syarat dalam perjanjian pinjaman, di mana manajer setuju untuk membatasi dividen yang mengakibatkan perusahaan dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang rendah. Terkait penerapan teori agensi pada akuntansi, dalam model agensi Holmstrom berasumsi bahwa usaha agen tidak bisa diobservasi oleh prinsipal, tetapi imbalan bisa diobservasi pada akhir periode. Holmstrom menunjukkan bahwa kemungkinan mengurangi biaya agensi pada kontrak model ukuran harga saham bisa diobservasi dan mengandung beberapa informasi tentang usaha manajer yang terkandung dalam ukuran kinerja yang sering digunakan, yaitu laba. Secara formal, sumber dari kerugian efisiensi adalah kebutuhan agen yang menolak risiko untuk mentoleransi risiko dalam rangka menghasilkan kecenderungan untuk menolak. Hal ini mengakibatkan munculnya sebuah pertanyaan, apakah pengukuran alternatif dapat dibuat lebih efisien? Misalnya dengan mendasarkan harga saham pada pengukuran dalam penambahannya pada laba bersih untuk menilai kinerja manajer. Berikutnya adalah kekakuan kontrak. Kontrak cenderung kaku pada waktu ditandatangani. Kontrak yang tidak mengantisipasi semua kemungkinan realisasi keadaan merupakan kontrak yang tidak lengkap. Membangun sebuah komitmen formal untuk menegosiasikan kembali kontrak adalah mungkin. Namun, jika negosiasi kembali tersebut adalah baik untuk manajer, prospek dari negosiasi kembali tersebut mengurangi usaha insentif manajer yang tidak termasuk dalam ketertarikan investor. Dalam rekonsiliasi atas teori pasar sekuritas efisien dengan konsekuensi ekonomi, teori keagenan mendemonstrasikan kontrak kompensasi yang paling baik biasanya mendukung kompensasi manajer pada satu atau lebih pengukuran kinerja. Kemudian, manajer termotivasi untuk memaksimalkan kinerja mereka. Kinerja yang lebih tinggi membawa pada ekspektasi imbalan yang lebih tinggi. Ini juga merupakan tujuan yang diharapkan oleh pemegang saham. Dalam teori pasar sekuritas efisien, hanya kebijakan akuntansi yang mempengaruhi arus kas yang diharapkan menghasilkan konsekuensi ekonomi.
Berdasarkan pendapat atas dasar kontrak, konsekuensi ekonomi tidak bergantung pada kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh langsung ke arus kas. Sehingga konsekuensi ekonomi dan pasar sekuritas efisien tidak selalu konsisten. Teori pasar efisien memprediksikan bahwa harga sekuritas yang merupakan interaksi dari investor-investor memiliki beberapa sifat pembanding. Teori ini menyimpulkan bahwa harga secara langsung merefleksikan keseluruhan kemampuan untuk memproses informasi dan pengetahuan dari para investor. Kedua teori tersebut membantu mengidentifikasi bahwa manajer mungkin campur tangan dalam kebijakan akuntansi, meskipun kebijakan ini akan meningkatkan kegunaan keputusan laporan keuangan kepada investor. Manajer percaya bahwa kebijakan akuntansi adalah cara untuk berkomunikasi dalam info ke pasar. Pernyataan standar akuntansi keuangan yang berkaitan dengan analisis konflik dalam teori keagenan dapat dijelaskan melalui pokok mengenai definisi, pengakuan, dan pengukuran elemen-elemen yang membentuk laporan keuangan yang disajikan dalam PSAK nomor 13 tentang properti investasi, PSAK nomor 14 tentang persediaan, PSAK nomor 16 tentang aset tetap, PSAK nomor 19 tentang aset tak berwujud, PSAK nomor 23 tentang pendapatan, PSAK nomor 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, PSAK nomor 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, PSAK nomor 56 tentang laba per saham, PSAK nomor 57 tentang provisi, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi, PSAK nomor 68 tentang pengukuran nilai wajar, PSAK nomor 70 tentang akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak, serta PSAK nomor 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Berikutnya adalah uraian kasus artikel jurnal yang berkaitan dengan analisis konflik dalam teori keagenan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Dwi Urip-Wardoyo, Raffiansyah Rahmadani, dan Putu Trihanggoro dalam penelitian yang berjudul Good Corporate Governance dalam Perspektif Teori Keagenan, disampaikan bahwa isu agensi timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, serta kesulitan bagi pemilik untuk mengendalikan manajemen. Pemegang saham memiliki informasi yang tidak sempurna, yang mencegah pengambilan keputusan yang berkualitas. Pembatasan kontrak untuk kebijaksanaan manajemen mungkin bermasalah untuk diterapkan, dan pemegang saham mungkin menghadapi masalah pengendalian dengan bebas, karena kepemilikan saham mereka yang relatif kecil dalam korporasi tertentu sehingga menurunkan motivasi untuk menggunakan haknya. Fokusnya terletak tentang tata kelola perusahaan dan perannya dalam mencegah dan meminimalkan masalah dan isu yang timbul dalam situasi antara prinsipal dan agen. Tata kelola perusahaan memiliki 7 fungsi, yaitu manajerial, kepatuhan, pemantauan, pengawasan, audit eksternal, konsultasi, dan audit internal. Dalam tata kelola perusahaan, teori keagenan penting karena membentuk dasar kebijakan tentang tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan, mekanisme seperti undang-undang dan peraturan, pengungkapan informasi perusahaan, audit eksternal, dan dewan independen. Karena itu, diperkenalkan untuk mengendalikan masalah keagenan dan memastikan bahwa eksekutif bertindak untuk kepentingan terbaik pemegang saham. Sekian penjelasan mengenai analisis konflik dalam teori keagenan yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.